Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ners Ilham. Topik kita kali ini tentang anatomi dari sistem pernapasan atau sistem respirasi. Dalam hal ini adalah paru-paru. Paru-paru itu merupakan suatu organ di mana sebagai tempat pertukaran antara gas oksigen dan karbon dioksida yang kita hirup. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa struktur dari sistem pernapasan ini terbagi atas dua. Yang pertama, struktur utama. Dalam hal ini ada sistem pernapasan bagian atas dan sistem pernapasan bagian bawah. Kemudian yang kedua ada struktur pelengkap. Ada otot pernapasan dan pleura. Dan pleura. Sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama itu struktur utamanya dari sistem pernapasan bagian atas. Nah, apa saja organ-organ yang berperan penting dalam sistem pernapasan bagian atas? Yang pertama kita kenal dengan hidung. Hidung. Nah, hidung ini merupakan suatu jalan atau gerbang utama keluar masuknya udara setiap kali kita bernapas. Keluar masuknya udara dan di dalam hidung ini terdapat bulu-bulu halus atau rambut halus yang dimana berfungsi dalam menyaring kotoran dari udara yang kita hirup. Kemudian yang kedua, sinus. Nah, sinus ini dia terletak di masing-masing kedua sisi hidung dekat dengan tulang pipi. Kemudian ada juga di belakang tulang hidung, ada juga di antara mata dan di tengah dahi. Ini adalah sinus. Nah, sinus ini dia berfungsi membantu mengatur suhu dan kelembaban udara yang kita hirup melalui hidung. Suhu dan kelembaban udara. Jadi udara yang masuk lewat hidung kemudian akan melewati sinus. Nah, di sinus itu udara tersebut akan diatur suhunya dan kelembaban udaranya sebelum diteruskan ke paru-paru. Nah, kemudian organ yang selanjutnya dinamakan dengan adenoid. Adenoid. Nah, adenoid ini dia merupakan suatu jaringan kelenjar getah bening yang ada di tenggorokan yang fungsinya itu adalah melawan infeksi dengan menyaring benda asing seperti kuman, dan dia juga memproduksi sel limfosit bagian dari sel darah putih untuk membunuh kuman tersebut. Jadi dia menyerang benda asing.
menyaring benda asing. Kemudian selanjutnya adalah faring. Nah, faring ini atau yang biasa kita kenal dengan tenggorokan bagian atas itu merupakan tabung di belakang mulut dan rongga hidung yang dimana berfungsi menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut untuk diteruskan ke batang tenggorokan, dalam hal ini adalah trakea. Jadi menyalurkan aliran udara yang berasal dari hidung dan mulut yang kemudian diteruskan ke trakea. Kemudian yang selanjutnya epiglottis. Epiglottis ini merupakan lipatan tulang rawan. Dia berbentuk daun yang letaknya itu di belakang lidah dan di atas laring atau kotak suara. Nah, epiglottis ini selama kita bernapas, dia akan terbuka untuk memungkinkan udara masuk ke laring menuju ke paru-paru. Namun saat kita sedang makan, epiglottis ini akan menutup. Nah, gunanya adalah untuk mencegah makanan dan minuman secara tidak sengaja terhirup dan menyebabkan tersedak. Jadi dia akan menutup ketika kita makan ataupun minum. Jadi udara masuk ke laring menuju paru-paru. Kemudian organ yang berperan penting dalam sistem pernapasan bagian atas yang terakhir itu adalah laring. Nah, laring ini letaknya berada di bawah persimpangan saluran faring yang membelah menjadi trakea dan kerongkongan. Nah, laring ini memiliki dua pita suara yang membuka saat kita bernapas dan menutup untuk memproduksi suara. Jadi saat kita bernapas, udara itu akan mengalir melewati dua pita suara yang berhimpitan sehingga menghasilkan getaran. Nah, getaran inilah yang menghasilkan suara. Jadi memproduksi suara. Kemudian yang kedua yaitu struktur utama sistem pernapasan bagian bawah. Nah, sistem pernapasan bagian bawah yang pertama itu adalah trakea. Trakea. Nah, trakea ini atau yang biasa kita kenal dengan batang tenggorokan. Trakea merupakan tabung berongga lebar yang menghubungkan laring ke bronkus yang kemudian ke paru-paru. Nah, panjangnya dari trakea ini sekitar 10 cm dan diameternya itu kurang dari 2,5 cm.
Nah, trakea ini memanjang dari laring hingga ke bawah tulang dada atau sternum dan kemudian membelah menjadi 2 tabung kecil yang disebut dengan bronkus. Nah, setiap sisi paru-paru ini memiliki 1 bronkus. Jadi ini adalah bronkus, cabang dari trakea. Bronkus kanan dan sebelahnya adalah bronkus kiri. Nah, bronkus ini merupakan cabang batang tenggorokan yang terletak setelah tenggorokan atau trakea dan sebelum paru-paru. Nah, bronkus ini berperan sebagai jalur masuknya udara, yaitu ke dalam dan keluar paru-paru. Jadi dia berfungsi sebagai jalur keluar masuknya udara. Sama halnya dengan bronkus kanan. Kemudian cabang dari bronkus ada yang dinamakan dengan bronkiolus. Nah, bronkiolus ini merupakan cabang dari bronkus yang tadi yang berfungsi menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Jadi bronkus sebagai jalur udara dari trakea ke bronkiolus, sementara bronkiolus cabang dari bronkus itu jalur udara dari bronkus ke alveoli. Kemudian yang terakhir itu adalah alveoli. Jadi alveoli ada di sini. Di ujungnya dari bronkiolus. Nah, alveoli ini merupakan kantung kecil dalam paru-paru yang terletak di ujung bronkiolus. Nah, alveoli ini berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi merupakan suatu tempat untuk pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Nah, kemudian struktur yang kedua itu struktur pelengkap. Dalam hal ini ada diafragma dan pleura. Jadi ini adalah diafragma. Diafragma. Nah, diafragma ini merupakan dinding otot kuat yang memisahkan rongga dada dari rongga perut. Nah, saat kita melakukan pernapasan perut, diafragma ini akan bergerak ke bawah dan menciptakan rongga kosong untuk menarik udara. Ini juga bisa membantu memperluas paru-paru. Jadi, saat
kita sedang sesak napas, otot dari diafragma ini dia akan meningkat guna untuk memperluas udara masuk ke dalam paru-paru. Perluas paru-paru. Kemudian struktur pelengkap yang kedua kita kenal dengan pleura. Pleura. Nah, paru-paru ini dilapisi oleh selaput tipis yang disebut dengan pleura. Nah, pleura ini sebagai pelumas yang memungkinkan paru-paru untuk mengembang dan mengempis dengan lancar setiap kita bernapas. Jadi dia memiliki pelumas yang memungkinkan paru-paru untuk mengembang dan mengempis dengan lancar saat kita bernapas. Lancar. Nah, itulah beberapa organ-organ yang berperan penting dalam sistem pernapasan. Terima kasih.